Persembahan Anda dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Petamburan atau dengan memindai QR Code dengan transaksi digital. Syukur Tuhan untuk segala hal yang Tuhan telah kerjakan bagi hidup kami, Tuhan. Tuhan, Engkau telah panggil ketua WBI kami pulang ke rumah Bapa. Namun WBI harus tetap berjalan, karena itu kami menunjuk Ibu Mei wakil untuk menjadi dan menangani WBI ini terus sampai Desember nanti, Tuhan. Karena itu sekarang Tuhan, Engkau berkati hamba ini, berikan hikmat-Mu, berikan kemampuan untuk dapat memimpin WBI Petamburan dan menjadi terang Tuhan bagi wanita-wanita di lingkungan WBI Petamburan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, kami juga bersyukur bahwa kami telah Shalom wanita-wanita Allah yang hebat, puji syukur kepada Tuhan. Jikalau kita masih ada pada pagi hari ini, sebagaimana kita ada, semua karena anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan siap melawat setiap kami yang rindu dan haus akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami. Kami ingin terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang kami menyerahkan ibadah kami ya Tuhan, dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita puji dan tinggikan Dia, sebab Dia yang layak dipuji dan disembah, berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dahsyatnya Allah kita, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja Raja, Tuhan Allah kita, berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Amin. Dia Allah yang hebat dan luar biasa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta John Mark Sitale. Biarlah kita boleh menyiapkan hati kita. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuasa
keyakinan kami Tuhan, bahwa Engkau berdaulat atas hidup kami. Ajar kami, ingatkan kami terus, bahwa kami sepenuhnya milik Tuhan. Supaya kami tidak berjalan sesuai dengan apa yang kami mau, tapi seperti apa yang Tuhan mau. Hari ini kami berikan ibadah ini untuk kesukaan Tuhan. Biar Tuhan disukakan lewat pujian, lewat penyembahan, lewat ibadah ini. Dan sekaligus Tuhan, kami bersedia lagi dituntun. Kami bersedia lagi diajar, agar kami boleh menjadi umat yang menyukakan hati Tuhan. Sekarang kami buka hati, kami bersedia diajar, dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua yang mengikuti ibadah pada saat ini. Urapi hamba-Mu, layakkan menjadi berkat. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang siap diberkati, mari bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom wanita-wanitanya Tuhan dimanapun saudara berada yang hari ini mengikuti ibadah. Saya berharap saudara-saudara semua berada dalam keadaan yang baik. Mari kita tetap bersuka cita, karena saya percaya di dalam hati yang bersuka cita ada kekuatan yang Tuhan taruh di dalam tubuh kita supaya kita bisa sehat. Ya saudara-saudara, hari ini kita akan secara khusus mendengar satu tema membangun manusia roh, membangun manusia batiniah. Itu sebabnya saya ajak kita bersama-sama membaca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 saja. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batin nia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jelas saudara-saudara bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah penderitaan, di dalam mengiringi Tuhan, ya saudara-saudara, dia mengatakan bahwa ternyata manusia rohnya itu semakin diperkuat, semakin hari mengalami next level. Dan saya percaya saudara-saudara, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan kepada setiap orang percaya. Siapapun saudara-saudara, wanita-wanita yang hari ini mengikuti ibadah ini, dengar, Tuhan menginginkan manusia batin saudara semakin bertumbuh. Ya saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-23, 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, saya percaya kita berada di penghujung zaman, tanda-tanda sudah digenapi, kedatangan Tuhan sudah begitu dekat. Saudara tahu enggak apa yang dikehendaki oleh Tuhan kepada orang-orang percaya, kepada saya, kepada para wanita-wanitanya Tuhan? Ia menghendaki saudara-saudara bahwa ternyata roh, jiwa, dan tubuh itu terpelihara sempurna. Artinya saudara-saudara, kita mengalami kenaikan, kita mengalami next level, kita mengalami perubahan ke arah ya seperti yang Tuhan mau. Kalau tadi judul khotbah atau pada saat ini kita mendengar satu tema membangun manusia batin, ya batiniah, membangun manusia roh. Tapi ternyata saudara-saudara bahwa tubuh kita ini, manusia kita itu seperti ada ya, tritunggal manusia seperti itu. Ya saudara-saudara, ya ada rohnya, ada jiwanya, tapi juga ada tubuhnya. Ya tubuh bukan jiwa. Ya, tubuh bukan roh, roh bukan jiwa, ya, roh juga jiwa juga bukan tubuh, saudara-saudara. Tetapi ini merupakan kesatuan dari
seorang manusia. Nah, diharapkan saudara-saudara bahwa waktu kedatangan Tuhan, Dia menginginkan saudara-saudara ternyata memang bukan roh saja. Walaupun secara khusus hari ini kita akan berbicara tentang manusia roh, manusia batinnya. Tetapi saudara-saudara ternyata bukan cuma roh. Alkitab berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga, lihat dikatakan, roh, juga jiwa dan tubuh. Kapan saudara-saudara? Terpelihara dengan apa? Dengan sempurna. Ya saudara-saudara. Artinya, kita belum sempurna, tapi sedang menuju kepada kesempurnaan. Saudara dan saya diharapkan terus mengalami next level di dalam pengiringan kita, di dalam iman kita. Tapi saudara-saudara, karena manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh, maka saudara-saudara ini juga harus perlu kita singgung. Kenapa saudara-saudara? Kita juga perlu mengalami next level di dalam ketiga hal ini. Tentu saudara-saudara, tubuh ini berkaitan dengan fisik. Artinya organ-organ tubuh kita, ya baik di dalam maupun di luar, Tuhan ingin kita menjadi orang-orang juga yang optimal. Jangan sampai saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita cuma mementingkan hal yang lain. Yang hari ini kita mau bahas, yaitu manusia batinia. Tetapi saudara-saudara, penting juga kita memperhatikan soal tubuh. Sebab apa? Sebab Alkitab bilang kehendak Tuhan supaya kita memiliki tubuh yang terpelihara. Artinya saudara-saudara, saudara tidak akan bisa berbuat sesuatu yang maksimal kepada Tuhan, kepada kerajaan Allah untuk melayani kalau tubuh kita tidak terpelihara. Makanya saudara-saudara, sehat adalah kehendak Tuhan. Ingat itu. Saudara tidak akan bisa melakukan banyak hal kalau saudara sakit-sakitan. Itu sebabnya saudara-saudara, saudara dipanggil untuk menjaga tubuh kita. Tubuh kita bisa merosot. Tapi saudara-saudara, di tengah-tengah kemerosotan tubuh kita oleh karena faktor usia, ya diharapkan kita juga tetap berada dalam kondisi yang fit. Sebab kalau kita sakit, kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa mendapatkan penghasilan. Bagaimana saudara-saudara kita bisa berkarya buat kerajaan Allah kalau kita tidak punya penghasilan? Kalau kita tidak bisa berpikir dengan jernih karena kita sakit, kalau kita terisolasi, kalau kita kekurangan daya kekuatan. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita mau maksimal, wanita-wanitanya Tuhan dengar. Saudara juga perlu jaga kesehatan. Ya, saudara boleh punya anak ya lebih dari satu, saudara-saudara lebih dari dua, ya tidak muda lagi. Tapi bukan berarti bahwa saudara tidak perlu menjaga tubuh. Sebab Tuhan menghendaki tubuh kita sehat, terpelihara, supaya saudara maksimal. Yang kedua saudara-saudara, jiwa. Manusia terdiri dari jiwa. Jiwa itu berkaitan dengan nalar. Jiwa itu berkaitan dengan akal budi. Nah saudara-saudara, yang berkaitan dengan nalar dan akar budi itu biasanya saudara-saudara mencakup perasaan dan kehendak. Ya saudara, itu berbicara tentang, kalau kita berbicara tentang jiwa. Jadi misalnya kita memiliki perasaan yang baik itu atau perasaan yang buruk, itu berkaitan dengan akal budi, berkaitan dengan jiwa. Ya saudara-saudara, merasa terhina atau merasa bangga dan puas, itu saudara-saudara berkaitan dengan jiwa. Tapi juga jiwa berkaitan dengan kehendak. Ya saudara-saudara, planning dan rencana-rencana mau melakukan ini, melakukan itu, saudara-saudara, itu berkaitan dengan jiwa. Nah saudara-saudara, kalau enggak masuk akal, enggak masuk nalar, biasanya kita memiliki jiwa yang terganggu. Nah saudara-saudara, saya ingin saudara-saudara memperhatikan bahwa ternyata dosa membuat kehendak dan perasaan manusia selalu menjadi tidak puas. Jadi tujuan hidupnya hanya untuk kepuasan hawa nafsu dirinya sendiri. Karena apa saudara-saudara? Karena dosa. Dosa membuat jiwa seseorang tidak lagi mementingkan kehendak Tuhan, tapi kehendak dirinya sendiri. Menurut keinginan perasaannya sendiri. Saudara perhatikan di dalam kitab Roma. Coba kita buka Roma pasal yang ke-7 mulai dari ayat yang ke-18. Roma 7 ayat yang ke-18. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Sebab aku tahu bahwa di dalam
aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Lihat nih, ini berbicara tentang apa yang saya sampaikan soal jiwa. Tapi bukan hal yang berbuat baik. Kehendaknya ternyata bukan untuk melakukan apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki. Next. Sampai ayat yang ke-20. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Dosa membuat, saudara-saudara, jiwa kita rusak. Sehingga memiliki kehendak-kehendak yang bertentangan dengan apa? Dengan kehendak Tuhan. Mau melakukan apa yang baik tidak mampu. Kenapa, saudara-saudara? Karena lebih mementingkan kepentingan daging. Ini, saudara-saudara. Makanya saudara-saudara kalau saudara baca di dalam kitab Roma 12. Coba buka Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Lihat dikatakan gini. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Lihat ya. Oleh pembaharuan budimu, jiwamu. Saudara-saudara, ini berkaitan dengan jiwa. Jadi jiwa ini perlu diubah. Yang tadinya mementingkan diri sendiri untuk kepuasan diri sendiri, untuk kebanggaan diri sendiri harus berubah. Sebab kalau tidak berubah, saudara-saudara, kita tidak bisa melakukan kehendak Allah. Lihat ya, berubah sehingga kamu dapat membedakan apa yang baik, ya membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Makanya saudara-saudara, jika tidak diubahkan, sulit kita untuk mengenal kebenaran. Bagaimana kita bisa menyukakan Tuhan? Bagaimana kita bisa mempersembahkan jiwa yang berkenan, saudara-saudara, untuk melakukan kehendak yang berkenan kepada Tuhan, kalau jiwa kita tidak diubahkan. Dan ini dosa yang menyebabkan kehendak perasaan kita tergantung, saudara-saudara, dari apa kata dunia, bukan apa kata Tuhan. Ya, kehendak dan perasaan kita tergantung apa kata orang. Sehingga saudara-saudara, semua yang kita lakukan hanya untuk kepentingan dan kesenangan dunia, kesenangan kita. Ini bicara wilayah yang kedua. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan tema hari ini, ada satu wilayah yang perlu juga saudara perhatikan. Tentu ini mengkait dengan roh dan tubuh. Yaitu apa? Bagian manusia yang disebut dengan roh manusia, manusia batin. Nah, saudara-saudara, bagian dari manusia ini, saudara-saudara, roh ini yang bisa berhubungan dengan Allah. Dari mana kita tahu? Saudara-saudara, Yohanes pasal yang keempat ayat 24 dikatakan, Allah adalah roh. Barang siapa mau menyembah Allah, lihat, mau berhubungan dengan Allah, mau intim dengan Allah, ia harus menyembah berhubungan dalam roh. Allah adalah roh, barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia di dalam roh. Ya saudara-saudara, tentu saudara-saudara di dalam kebenaran. Nah, manusia roh inilah yang bisa mendeteksi, mencerna, meresponi kehendak Allah. Ya, roh kepada roh. Sehingga apa saudara-saudara? Kita tidak lagi menuruti apa yang manusia inginkan. Kalau kehendak manusia saudara-saudara berkaitan dengan jiwa, itu selalu berhubungan dengan apa yang enak buat tubuh, apa yang enak buat daging, apa yang membanggakan. Ya saudara-saudara, itu sebabnya saudara-saudara, kita perlu memperbaharui ini. Nah, gagal atau berhasilnya seseorang untuk next level. Lihat nih saudara-saudara. Gagal atau berhasilnya untuk seseorang next level, ya diperbaharui dari hari ke hari menjelang kedatangan Tuhan. Itu sangat ditentukan mana yang mengendalikan hidup seseorang. Ternyata saudara-saudara, ada orang-orang yang betul-betul dikendalikan oleh rohnya.
Tetapi ada orang-orang yang dikendalikan oleh jiwanya. Jika roh, saudara-saudara, yang diberikan makanan rohani, kebenaran firman, intim dengan Tuhan, ya saudara-saudara, intim dengan Roh Kudus dalam ibadah. Ya, saya tidak tahu saudara-saudara setia enggak. Dalam saat teduh pribadi, ini bicara tentang memberi kekuatan kepada roh, yang memberi makan. Sama seperti ya tubuh perlu makan, ternyata jiwa dan roh juga perlu makan. Ya saudara-saudara, apakah saudara memberikan makanan kepada roh saudara dengan firman kebenaran? Karena Alkitab berkata, kamu akan dimerdekakan dari dosa, dari keterbelakangan, dari kebodohan, kalau kamu mengenal kebenaran. Nah saudara-saudara, kita tidak akan pernah mengenal kebenaran yang memerdekakan kita sampai saudara-saudara kita memberi ruang, kita memberikan makanan, memberikan porsi yang besar untuk roh kita. Nah saudara-saudara, maka ini akan memimpin dan mengendalikan jiwa kita. Jadi kalau roh yang diberikan makan, diberikan kekuatan saudara-saudara, roh itulah yang akan mengendalikan. Saudara-saudara lihat, mengendalikan apa? Mengendalikan jiwa kita. Karena apa? Karena kita mengerti kebenaran. Tujuan hidup kita bukan lagi kebanggaan, tujuan hidup kita bukan lagi ketenaran, tujuan hidup kita bukan lagi selama 70 atau 80 tahun kita berada di dalam dunia ini. Tapi tujuan hidup kita mengerti kebenaran untuk kekekalan, untuk menjadi mempelai yang berkenan. Sehingga saudara-saudara, ketika ada tuntutan dari jiwa, ya, untuk menyenangkan jiwa, saudara-saudara, kita bisa menolak, kita bisa mengcounter, kita bisa mengatakan tidak. Sebaliknya kita bisa memuliakan Allah. Kita tidak baperan, saudara-saudara. Ketika saudara berhadapan dengan suami yang mungkin yang mulai berubah, anak-anak yang tidak turut, rekan-rekan yang mungkin tidak lagi seperti dulu, kita tidak mudah baperan. Kenapa saudara-saudara? Karena kita mengerti kebenaran. Dari mana kita mengerti kebenaran? Dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, ketika Tuhan mencurahkan firman-Nya di dalam keintiman secara pribadi dengan kita, melalui saat teduh, melalui ibadah, melalui kegerakan-kegerakan roh, maka saudara-saudara, kebenaran itu memerdekakan kita. Dari apa? Dari tujuan hidup kita sesungguhnya. Sehingga kita bisa mengampuni orang-orang yang mungkin menyakiti kita. Wanita-wanitanya Tuhan, saya tidak tahu saudara punya pergumulan apa. Apakah saudara mengalami masa-masa di mana hati saudara terluka? Mungkin oleh orang-orang yang paling dekat dengan saudara. Tapi saudara-saudara, ketika roh saudara mengalami kemerdekaan, saudara mengerti kebenaran, maka saudara tidak akan sulit untuk melepaskan pengampunan. Saudara tidak akan sulit untuk mengalah. Ya saudara-saudara, saudara tidak akan sulit untuk memberikan ruang. Saudara tidak akan sulit untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah ini kalau roh yang diberikan makanan. Tapi saudara-saudara, sebaliknya, jika saudara memberikan jiwa saudara lebih banyak makanan. Ya saudara-saudara dengar nih, ini orang-orang yang cari kepuasan. Ya tujuan hidupnya untuk kepuasan, jalan-jalan terus, lebih banyak jalan-jalannya. Ya saya tidak mengatakan jalan-jalan tidak boleh. Ya, dengar nih saudara-saudara, kalau saudara lebih banyak waktu, lebih banyak uang saudara korbankan untuk kepuasan saudara. Ya dengar nih saudara-saudara, nanti jiwa saudaralah yang akan mengendalikan roh dan tubuh saudara. Saudara lebih mengejar penghargaan. Saudara merasa tidak nyaman kalau misalnya saudara kehilangan kesempatan untuk membangun citra diri. Saudara tidak akan nyaman ketika saudara kehilangan atau kekurangan uang. Ya, kenapa? Karena saudara merasa bahwa uang itu akan membawa saudara memiliki citra diri sehingga begitu banyak orang yang menghargai. Ada begitu banyak hal-hal yang enak-enak yang bisa dinikmati oleh daging. Nah kalau ini menjadi makanan buat jiwa saudara, wanita-wanitanya Tuhan dengar.
Kalau ini menjadi makanan buat saudara, ya saudara-saudara, kepuasan jiwa, ya kesenangan jiwa. Saya tidak melarang ya orang-orang untuk jalan, orang-orang untuk menikmati hobi. Enggak, tapi kalau itu menjadi tujuan, saya tidak larang untuk saudara-saudara ya make up seperti itu. Tapi kalau ini menjadi satu-satunya menjadi kepuasan saudara untuk mendapatkan penghargaan, ya citra diri, ini yang saudara terus dambakan, maka saya khawatir ya saudara-saudara, jiwa saudara inilah yang mengendalikan roh dan tubuh saudara. 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, coba lihat 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, lihat nih saudara-saudara, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini semua yang berkaitan erat dengan apa? Dengan jiwa, saudara-saudara. Jiwa itu menyangkut kehendak, perasaan, ya hal-hal yang ingin dinikmati. Kalau saudara ini senantiasa menjadi tujuan utama, sasaran-sasaran saudara, maka jiwa saudara diberikan makanan bukan sesuatu kebenaran yang datang dari Tuhan. Sehingga akhirnya apa saudara-saudara? Saudara bisa dikuasai oleh kedagingan. Seperti yang ditulis di dalam Galatia pasal yang ke-5. Ya. Coba lihat Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19. Ini bukan roh lagi. Sebab kalau roh, maka saudara akan membuahkan hal-hal yang dari roh. Dikatakan perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara terutama wanita-wanitanya Tuhan yang hari ini mendengarkan. Kalau jiwa kita diberikan makan puas saudara-saudara, bukan yang berasal dari roh. Di mana roh bisa mengenal Allah, bisa mengenal kebenaran, maka dunialah yang akan mengisi. Nah saudara-saudara, tujuannya adalah kepuasan daging. Perasaan dihargai, perasaan senang. Ini yang dicari. Maka saudara-saudara, kita bisa cenderung mengikuti apa yang daging mau. Tidak heran saudara-saudara, beberapa mereka jatuh di dalam dosa percabulan, dosa kecemaran, hawa nafsu, ya penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, gampang marah, gampang cemburu, ya saudara-saudara, iri hati, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian dan sebagainya saudara-saudara. Kenapa? Lakukan hal-hal yang seperti ini karena jiwa diberikan keleluasaan untuk apa? Untuk kuat. Itu sebabnya saudara-saudara, saudara harus memberi porsi jauh lebih banyak. Untuk apa? Untuk roh, untuk manusia batin saudara. Supaya apa saudara-saudara? Supaya roh inilah yang mengendalikan jiwa saudara. Ketika jiwa sudah dikendalikan oleh roh yang intim dengan Tuhan, wanita-wanitanya Tuhan dengan saudara intim dengan Tuhan ya. Saudara tahu kebenaran, saudara tahu panggilan Tuhan. Maka roh inilah yang akan mengendalikan jiwa saudara. Ingat, semua yang berkaitan dengan kehendak, perasaan, ya itu mainnya di jiwa. Jadi ketika jiwa itu dikendalikan oleh roh, maka jiwa ini akan mengendalikan tubuh saudara. Walaupun capek, saudara masih bisa bertanggung jawab. Sebagai seorang wanita mungkin saudara lihat ya, saudara sudah urusin suami, urusin anak-anak, sudah lakukan ini, lakukan itu. Masih juga misalnya dipersalahkan atau disalah mengertikan. Kalau jiwa saudara yang menguasai, saudara akan berontak, saudara akan marah, saudara akan membela diri, saudara akan berargumentasi dan timbul keributan-keributan. Saudara akan berkata, ini gak tahu diri nih suami, ini anak durhaka gak tahu diri. Ya saudara-saudara, atau teman-teman yang dekat bisa saudara marahin, karena ini temen gak tahu diri, lu gak tahu masalah gue. Ya lu melakukan ini atau mencurigai ini. Tetapi saudara-saudara, kalau roh yang mengendalikan saudara,
saudara akan lebih bisa diam, lebih bisa mengerti orang, atau lebih bisa meredam situasi. Kenapa? Karena roh saudara yang mengerti kebenaran, yang intim dengan Tuhan, yang mengendalikan jiwa saudara. Kalau roh itu yang mengendalikan jiwa saudara, maka tubuh saudara akan dikendalikan. Saudara akan bisa mau sempat-sempatkan untuk beribadah. Saudara masih bisa sempat-sempatkan untuk baca firman. Saudara masih bisa sempat-sempatkan untuk mengikuti kegerakan-kegerakan. Saudara masih bisa sempat-sempat menyisihkan mungkin uang saudara untuk memberikan persembahan. Kenapa? Karena roh saudara yang mengendalikan, beda dengan jiwa. Kalau jiwa saudara yang mengendalikan, saudara-saudara dengar nih. Saudara akan tutup mata urusan roh. Ya, tutup mata dengan hati nurani saudara. Walaupun hati nurani saudara berkata, ya jangan. Walaupun hati nurani saudara berkata bahwa ini kehendak Tuhan, tidak boleh. Tetapi jiwa berkata, masa bodoh. Ya, saudara akan hajar terus, saudara akan marah. Saudara akan balas jahat dengan jahat, selingkuh dengan selingkuh. Saudara akan caci maki dengan caci maki. Kalau apa? Kalau jiwa. Makanya saudara-saudara, di bagian yang terakhir ini, saya ingin wanita-wanitanya Tuhan mau mengerti bagaimana kita membangun manusia batinia kita. Supaya apa? Supaya semakin hari diperbaharui, dan manusia batin ini akhirnya menguasai jiwa kita. Dan jiwa kita akhirnya mengendalikan tubuh kita untuk hal-hal yang berkenan. Mari bersama-sama kita buka 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi saudara-saudara dengar nih. Bagaimana saudara bisa membangun manusia roh saudara, manusia batin saudara semakin hari semakin diperbaharui. Supaya apa? Supaya manusia roh saudara, supaya manusia batin saudara mengendalikan jiwa saudara. Sehingga jiwa saudara mengendalikan tubuh saudara untuk hal-hal yang berkenan. Yang pertama, dengar nih. Seperti yang dikatakan ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku. Jadi perlu dilatih dengan disiplin saudara-saudara. Bagaimana manusia batin kita bisa terus bertumbuh, bisa sehat, bisa kuat. Ya saudara-saudara, saudara perlu latih. Sama seperti seorang atlet. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-25, mundur, coba lihat ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, ini kan atlet. Itu contohnya atlet. Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian, atlet nih, untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Lihat tuh, untuk piala, untuk piagam, untuk uang, ya saudara-saudara. Untuk juara 1, juara 2, juara 3 seperti itu. Mereka berbuat demikian untuk dapat juara. Untuk dapat juara harus menguasai diri, latihan. Ya. Tapi kita bukan untuk uang. Kita ini bukan untuk piala, kita ini bukan untuk vandal, kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Jadi saudara-saudara, ternyata kita memperbaharui roh kita supaya kita mengendalikan jiwa kita dan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Ujung-ujungnya apa? Untuk kekekalan. Dan kita tidak akan bisa memiliki batin yang diperbaharui kecuali apa? Kecuali kita dengan disiplin latih. Latih apa saudara-saudara? Latih dong makan makanan rohani. Ya wanita-wanitanya Tuhan jangan malas ketika kita harus saat teduh. Ya saudara mungkin memang ada tanggung jawab. Beberapa di antara saudara mungkin ada yang bekerja. Saudara bekerja seharian, saudara pulang udah capek. Tapi dengar saudara-saudara, yang capek itu jiwa saudara. Bagaimana jiwa saudara bisa dipulihkan? Mari bangkitkan roh saudara. Bagaimana roh saudara bisa memulihkan semuanya saudara-saudara? Saudara harus kasih makan makanan roh saudara, batin saudara. Mari intimlah dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara, mari mengertilah kebenaran.
Apa saudara-saudara kebenaran itu? Bahwa ternyata saudara-saudara hidup kita bukan untuk sebentar. Makanya di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ini ayat terakhir. Coba lihat 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan, ayat 16 itu ada penderitaan ya. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, lihat, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Apa saudara-saudara? Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi saudara-saudara, kekristenan kita bukan supaya akhirnya gaji kita stabil atau naik, supaya anak-anak ya baik, suami setia, saudara-saudara, usaha kita lancar. Bukan itu. Kekristenan kita bertujuan bukan untuk 70 tahun, bukan untuk 80 tahun, bukan untuk 1 juta tahun, bermiliar-miliar tahun, kekal selama-lamanya. Dan kemuliaan yang melebihi apa yang dicari dunia. Orang dunia cari apa sih? Cari makanan yang enak-enak, cari jalan-jalan, ya, menikmati apa? Menikmati berkeluarga. Banyak orang berkata orang cari seks, saudara-saudara, orang cari kenamaan, orang cari penghargaan, tapi semua saudara sebentar. Makanya Rasul Paulus berkata, aku melakukan ini memperbaharui batinku, bukan untuk yang kelihatan sebentar. Saudara-saudara dengar nih, saudara waktu menikah, saudara boleh langsing. Tapi beberapa di antara kita, wanita-wanita udah gak langsing lagi. Ya saudara-saudara udah mulai tumbuh uban, sudah mulai tumbuh keriput, udah kehilangan kecantikan. Saudara-saudara, apakah kekristenan ini untuk yang seperti ini? Ya saudara akan kehilangan pesona saudara. Ya, orang tidak akan lagi tidak akan lagi terpesona kepada saudara. Ya kenapa? Karena sementara. Saudara akan pensiun. Satu kali saudara-saudara anak-anak akan meninggalkan saudara. Apakah kekristenan saudara untuk ini? Tidak saudara-saudara. Jadi kalau saudara hidup benar di hadapan Tuhan untuk kekekalan. Dan ternyata saudara-saudara untuk mendapatkan kemuliaan yang melebihi segala-galanya seperti yang saudara sudah dengar pada saat ini. Itu sangat ditentukan apakah saudara masuk qualified atau tidak. Saudara menjadi orang-orang yang menang atau tidak. Makanya perlu latih. Latih. Untuk apa? Untuk intim. Latih untuk terus menerima firman. Kenapa? Karena dengan firman Tuhan, iman saudara akan bertumbuh. Ya bahwa kalau kita melakukan apa yang benar, apa yang berkenan, kita melakukan kehendak Tuhan, kita bisa mengampuni, kita bisa memberi, kita bisa intim, kita bisa berbagi saudara-saudara. Bahwa ada upah yang menanti. Itu yang pertama. Jadi saudara-saudara bagaimana membangun manusia batinia kita? Kasih makan roh kita, intim dengan Tuhan, setia beribadah, dengarkan apa yang Tuhan katakan kepada saudara setiap saat. Yang kedua saudara-saudara, keintiman itu juga bicara tentang bangun roh saudara, mulai menyembah. Ada masa-masa sulit, ada masa-masa tertekan, ada jiwa saudara yang merasa tertekan, tidak merasa bahagia, masalah jiwa ini. Mari datang kepada Tuhan dalam penyembahan. Oh saudara bisa berbahasa roh. Kenapa? Karena 1 Korintus pasal 14 dikatakan, kalau kita mulai bermazmur memuji dengan bahasa roh, maka apa saudara-saudara? Maka itu membangun diri kita sendiri. Ada saat-saatnya saya mengerti, ada tekanan-tekanan terjadi, sudah susah, udah capek, urus anak, urus suami, mungkin ada oma-oma yang mungkin juga mulai ya kelelahan, keletihan. Tapi saudara-saudara, saat saudara mulai menyembah Tuhan, memuji Tuhan, saudara dengar, ada batin yang diperbaharui dalam hidup saudara. Lagi saat berat, ya di mana mungkin ada suami mungkin yang melecehkan saudara, mengkhianati saudara, ada anak yang tidak nurut, ada mantu atau anak yang udah tidak menghargai saudara yang sudah lanjut usia. Sudah saat-saat seperti ini, mari mulai datang menyembah. Saya percaya saudara-saudara ketika saudara menyembah, dengarkan lagu-lagu rohani, saudara akan dikuatkan. Jangan saudara-saudara lagi-lagi begitu, saudara setel lagu-lagu jadul. Saudara malah baper nanti. Lagi terluka saudara dengerin lagu-lagu
ya melankolis begitu. Lagu-lagu jadul tuh enak, tapi perih saudara-saudara. Ya, bisa membuat saudara galau. Kalau galau bisa putus asa, bunuh diri lagi. Ya jangan seperti itu. Dan yang terakhir saudara-saudara, mari saudara-saudara latih untuk meresponi, latih untuk bertindak. Ya, pertama latih bangun keintiman dengan Tuhan lewat saat teduh, rajin beribadah, dengarkan firman Tuhan supaya iman saudara dibangun. Yang kedua saudara-saudara, semakin intim ya, lakukan penyembahan, pujian seperti itu. Lalu saudara latih untuk apa? Untuk melakukannya, melaksanakannya. Kalau saudara ditantang untuk mengampuni, lakukan itu. Latih walaupun berat saudara-saudara. Ya walaupun berat, belajar. Terbiasa untuk melakukannya. Berat memang untuk memberi di saat-saat mungkin lagi sulit. Tapi saudara-saudara, latih saudara-saudara. Bangun jam-jam tertentu untuk apa? Untuk saat teduh. Latih, tidak mudah. Kalau perlu puasa, ya tidak mudah. Tapi saudara latih, memang menderita. Tapi saya mau kasih tahu saudara-saudara, sama seperti atlet yang begitu piawai, yang begitu expert dan mendapatkan raihan-raihan yang cemerlang, menjadi orang-orang yang hebat. Ternyata saudara-saudara itu dimulai dalam waktu yang panjang. Mereka melatih setiap saat sehingga menjadi atlet-atlet yang profesional, atlet-atlet yang berhasil. Nah saya berharap saudara-saudara dengan renungan ini, setiap wanita-wanitanya Tuhan dimanapun engkau berada, yang sudah lanjut, yang dewasa muda, yang masih muda, dengar. Saudara dipanggil bukan saja menjaga tubuh saudara, tapi saudara dipanggil untuk menjaga jiwa saudara, supaya kehendak dari jiwa saudara adalah kehendak untuk melakukan dan menyukakan Tuhan. Dan bagaimana supaya kehendak jiwa kita melakukan apa yang diinginkan Tuhan? Bangun manusia roh saudara. Ya manusia roh saudara inilah yang bisa mencapai Tuhan, bisa intim dengan Tuhan, bisa mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Amin. Dimanapun saudara berada yang hari ini mendengar atau mengikuti ibadah ini, wanita-wanitanya Tuhan, siapapun engkau, hari-hari ini mari bangun manusia batin saudara. Ya, kalau hari-hari ini engkau sedang bergumul, hari-hari ini engkau sedang gundah, hari ini engkau sedang merasa tertekan, engkau dilecehkan, engkau dihianati, engkau capek tapi disalah mengertikan. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, mari bangun roh saudara, bangun spirit saudara. Supaya apa? Supaya saudara dapat berkata seperti Rasul Paulus, meskipun tubuh merosot, tapi manusia batinku semakin hari semakin diperbaharui. Saya mau doa buat saudara-saudara yang hari ini mengikuti ibadah ini. Mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini galau dan kau berkata, hari ini firman Tuhan buat saya nih. Saya butuh dukungan doa. Taruh tangan saudara di dada, saya mau berdoa buat saudara. Mari tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau menghendaki ketika Engkau datang pada kali yang kedua, Engkau ingin tubuh, jiwa, dan roh kami terpelihara sempurna. Supaya kami mengalami next level, menjadi pribadi yang menyukakan Tuhan. Kami kuat, kami sehat, kami bijak. Kami bisa menjaga tubuh kami sehingga kami bisa bekerja maksimal. Kami bisa menjaga jiwa kami supaya kami melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Dan terutama supaya roh kami diperbaharui sehari demi sehari mengerti hati Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Sehingga kami boleh percaya ketika kami mau berkorban, ketika kami mengalami masa-masa sulit, kami tidak akan kecewa, kami tidak akan lari daripada Tuhan, kami tidak akan murtad, kami mau tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Karena kami tahu manusia batinia kami semakin hari semakin kuat. Jamah setiap para wanita dalam nama Yesus. Jamah para istri Tuhan, para ibu, para mertua Tuhan, para orang tua Tuhan, jamah. Wanita-wanita muda Tuhan, jamah. Supaya mereka semua memiliki roh yang terus menyala-nyala, yang diperbaharui terus. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk hambanya
Bapak Pendeta John Max Titale yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya dan seluruh keluarganya. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Saya serahkan pada Pak John. Ku naikkan bagimu karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Di akhir ibadah pada saat ini Tuhan, kami berikan hormat, kami berikan syukur, kami berikan kemuliaan bagi Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih-Mu, penyertaan-Mu nyata dalam setiap kami. Terutama Tuhan untuk orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kau memberkati setiap mereka yang sudah mengambil bagian. Biar lain waktu lebih excellent lagi untuk Tuhan. Kami tidak lupa berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati bangsa ini. Ada shalom Tuhan atas seluruh bangsa ini. Ada penyertaan Tuhan atas setiap usaha-usaha pemerintah di dalam menanggulangi pandemi yang sampai hari ini terus terjadi. Kami doa Tuhan Kau memberkati vaksinasi yang sedang digalang oleh pemerintah Tuhan. Mulai dari garda terdepan dan nanti akan diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia ini. Kiranya semua berjalan dengan baik, sehingga betul-betul memutuskan rantai Tuhan penyebaran COVID-19 ini. Kau memberkati setiap wanita-wanita yang sudah setia mengikuti ibadah ini. Mereka yang bekerja, mereka yang menjadi ibu rumah tangga, menjadi ibu, menjadi mertua, menjadi oma Tuhan, menjadi wanita muda Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya tangan pengasihan Tuhan nyatakan. Sebentar kami akan terus melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohonkan anugerah dan berkat Tuhan menyertai kami. Saudara-saudara yang kekasih, arahkanlah hatimu, pandanglah kepada Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah yang melimpah-limpah dari Bapa kita di sorga. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Allah Roh Kudus yang memimpin kita mulai hari ini, besok, dan bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Menyongsong kita semua di awan-awan yang permai. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi Jumat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.